Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita simak bersama jawaban Kiai Imaduddin menanggapi terhadap undangan Robitoh untuk berdebat atau mendiskusikan tentang kesohihan nasab Sadeh Bang Alawi. Mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Rabita Alawiyah yang siap untuk di Rabita Alawiyah itu ada Mas Rumel, ada Al-Mashhur, Idrus Al-Mashhur, ada Fikri Syahab, ada siapa lagi itu. Silahkan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dr. Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja. Itu di UIN Malisongo, silakan bertanya atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Saya akan menanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Ini jawaban Kiai Imaduddin ngeles sekaligus sombong. Maka saya ingat terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Takabbar 'alal mutakabbir marratain. Sombonglah kepada orang yang sombong di atas level mereka. Maka secara resmi, berangkat dari hati pribadi saya menantang Kiai Imaduddin untuk berdebat. Satu saya saja dari ilmu nasab, sejarah, ataupun ilmu DNA. Secara pandangan ulama fikih, ulama nasab, dan ulama tarikh, dan ulama yang lain. Dari kubu Kiai Imaduddin mau 10, 20, 30, 40, 50, bahkan 1000 orang. Suruh baris. Tidak apa-apa. Saya sendirian saja. Melalui live. Kalau seumpamanya Kiai Imaduddin nggak siap untuk face to face, maka Kiai Imaduddin untuk ikut untuk mendiskusikan ini secara live streaming di channel YouTube saya yang berjudul Ibnul Khadi. Tolong video ini disampaikan kepada pihak Kiai Haji Imaduddin. Dia sudah sombong, sudah angkuh, sudah menentang. Satu orang saja katanya melawan 20. Mereka itu orang-orang hebat sudah. Mereka itu di barisan Robito itu ada Gus Rumil, ada Gus Wafi, ada juga Kiai Haji Idrus Romli. Mereka sudah pakar dan diakui dari dahulu. Sekarang muncul mengaku ahli nasab. Ternyata ketika mau dipertanggungjawabkan, teorinya malah kabur-kaburan. Yo poiki. Biar nggak kabur-kaburan, ini juga fair. Saya siap untuk berdebat dengan Kiai Imaduddin melalui jalur udara dalam artian live streaming, baik di TikTok ataupun di WA, ataupun di YouTube. Monggo Kiai Imaduddin ini tanggapi video saya. Sekarang malah memberikan syarat lagi. Syaratnya harus di tempat yang netral. Kalau di Robito apanya yang nggak netral? Wong di sana bukan cuma dari golongan habaib yang akan hadir. Wong di sana juga akan disiarkan secara live streaming. Semua mata akan memandang, semua telinga akan mendengarkan, semua orang akan menilai. Sekarang apa yang menjadi alasan sampean untuk tidak hadir? Apa yang sampean takuti? Tidaklah lain dan tidaklah bukan karena sampean itu kurang yakin, bahkan sampean tidak percaya terhadap tulisannya sampean sendiri, terhadap statement sampean sendiri, Kiai Imaduddin. Makanya pantas ketika saya mengatakan sampean itu termasuk salah satu orang terendah dari 3 kriteria atau 3 tipe orang laki-laki yang disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ada 3 kriteria orang laki-laki. Yang pertama, ar-rajul, rajulun kamil, atau laki-laki sejati, ialah man lahu ra'yun sha'ib wa yushawir, memiliki pendapat yang benar dan mau untuk diskusi. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, tipe yang kedua adalah nisfur rajul, separuh laki-laki. Separuhnya laki-laki, separuhnya bukan. Atau istilahnya waria, banci lah. Siapa orang yang memiliki kriteria tersebut, memiliki yang pantas untuk disematkan lakop tersebut, ialah man lahu ra'yun sha'ib wa lam yushawir. Yang pertama, orang tersebut memiliki pendapat yang benar, cuma tidak mau diajak diskusi. Yang kedua, man laisa lahu ra'yun sha'ib wa yushawir, atau berdiskusi tapi pendapatnya nggak pernah benar. Yang ketiga adalah la syai', tidak ada sifat kejantanan sama sekali. Siapa? Man laisa lahu ra'yun sha'ib wa lam yushawir. Sudah pendapatnya salah, pendapatnya tidak benar, diajak diskusi malah kabur-kaburan. Saya kira untuk dimasukkan ke kriteria kedua saja, ke tipe laki-laki yang kedua ini, Kiai Imaduddin menurut saya ini masih perlu dipertimbangkan untuk masuk ke sifat nomor 2 ini. Yang lebih pantas menurut saya la syai' itu. Man laisa lahu ra'yun sha'ib wa lam yushawir. Sudah pendapatnya tidak benar, salah, kemudian diajak diskusi mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dinarasikan, ternyata banyak alasan untuk kabur. Inilah, itulah, sehingga saya yang aktif
mengkonsumsi daripada statement sampean, narasi-narasi sampean, bingung. Bingung untuk menilai sampean itu, Kiai Imaduddin. Bingung, betul-betul bingung. Kenapa? Di mana keberanian sampean yang disuarakan dengan lantang kemarin-kemarinnya itu? Di mana? 3 hari 3 malam siap berdebat dengan siapapun, tanpa menentukan tempat, tanpa mensyaratkan siapa yang mau berdebat. Ternyata ada jawaban dari Ustadz Wafi, dan sampean ngeles. Apa ngelesnya? Saya harus ada perwakilan dari habaib. Datang perwakilan dari habaib yang namanya Habib Hanif Al-Attas. Beliau membersamai Ustadz Wafi. Akhirnya ada persyaratan lagi, harus dari Robitoh. Kemudian itu atas nama Robitoh. Setelah atas nama Robitoh harus ketuanya. Sekarang ketuanya dengan instansinya secara resmi mengundang sampean. Lalu apalagi yang menjadi yang menjadi alasan untuk sampean untuk tidak hadir? Ayo hadir, buktikan. Saya siap mendukung sampean. Kalau sampean benar, akan saya junjung tinggi-tinggi apa yang sampean kemukakan dan apa yang sampean narasikan. Akan saya terima dengan lapang dada dan akan saya percayai sampai 7 turunan. Tapi kalau seperti ini sampean sudah menjadi la syai', tidak ada kejantanan sama sekali dalam diri sampean. Apa yang menjadi alasan bagi saya untuk menerima pendapat sampean? Kan seperti itu. Seharusnya sampean hadir. Buktikan pada dunia bahwasanya sampean itu betul-betul gentleman. Seperti itu. Dan kepada para audien, kepada para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melihat, kita sudah menyaksikan, kita sudah mendengar, kita sudah memperhatikan bagaimana perjalanan polemik nasab ini. Jadi kalau 8 September ini pada hari Ahad Kiai Imaduddin dan kroni-kroninya itu nggak hadir, berarti jangan kita percaya lagi. Karena berapa kali sudah mereka berbohong. Berapa kali Kiai Imaduddin itu berbohong. Pantang bagi seorang laki-laki itu menjilat ludah yang sudah keluar dari mulutnya. Kan seperti itu, Rek. Sebetulnya mudah. Sebetulnya simple. Kalau kita ingin mendiskusikannya ini dengan hati legowo, menerima kalau seumpamanya kita salah, ya biasa. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap yang bernama manusia keturunan Nabi Adam itu mewarisi sifat lupa dan dosa. Akan tetapi dosa tersebut masa kita tumpuk-tumpuk. Sehingga kita untuk menutupi satu dosa ini, kita melakukan dosa-dosa yang lain, sehingga menjadi kabair. Maka dari itu, saran saya kepada Kiai Imaduddin, jangan sampai sampean dipermalukan oleh halayak umum, dipermalukan oleh publik gara-gara sampean tidak berani hadir, tidak berani datang. Datanglah, buktikan kegentlemananmu. Kalau toh sampean keliru, kalau toh sampean pendapatnya tidak benar, saya lebih menyukai terhadap keberaniannya sampean yang mau hadir daripada sampean malah merengek untuk sibuk mencari alasan untuk tidak hadir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.